Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kalau Barcelona makin subur, sedangkan Liverpool ini dikubur sama tim juru kunci dari Championship. Nah, kira-kira gini nih, respon fansnya yang udah kepedean bakalan quadruple. Gue punya videonya, ini dia videonya. Di mana yang kalah sama Plymouth? Di mana yang kalah sama Plymouth 1-0? Di mana 1-0 sama Jurkun di Championship? Di mana? Ayo coba. Di mana? Tim siapa yang aku quadruple musim ini? Di mana? Coba di mana? Gini, Banyak yang marah-marah. Kalau sampai Liverpool gagal menang lawan Plymouth, lu siaran pakai baju MU nggak? Karena nggak bakal kalah juga. Gas aja. Siap. Salaman dulu. Siap gua. Biar direkam. Nah, jangan kayak pandai lu, jangan kayak pandai. Pandai kayak pandai. Oh. Lah, setelah kebenaran main cadangan. Udah tahu udah aman di UCL, ngapain main cadangan? Gak jadi quadruple. Ya itu dia aksi dari fans Liverpool gadungan yang tadi ngomong Jurkon tadi ya. Kunci, bukan kon. Jurkon tuh apaan lagi gue ngerti. Ya itu tadi akhirnya. Kalau Jurkon kan juru kunci. Kunci. Enggak, Biasa tuh sering pinter kan. mereka itu nulisnya kunci bukan kunci tapi kunci. Iya, jadi Biasa Jurkon. IQ 78. Juru Falcon. Berarti Oke. kalau Falcon pala kunci. Malah kunci. Iya kan? Iya. Aduh, gue Pinter Nesa, kalau Nesa pinter. Nesa emang paling cepet kalau yang gini-gini. Nah itu ngomongin soal Plymouth. Gue baru tahu cara bacanya Plymouth ternyata. Lawan Liverpool. Plymouth. Menang 1-0. Plymouth. Yang kita tahu memang Jurkon ya di Championship menghadapi Liverpool ya memang notabene alasannya mungkin rotasi dan lain-lain. Tapi kalah lawan Plymouth juru kunci. Ini bisa menjadi sebuah alasan apa nggak menghadapi Enggak, Plymouth? ini menunjukkan bahwa sepak bola emang nggak bisa diprediksi. Yang orang lihat kan hanya di atas kertas. Yang orang lihat hanya line up, sistem dan. Tapi kalau yang eksekusi itu kan pemain. Kalau pemain, ya elah ketemu rank 24 di divisi 2 udahlah diem aja lo. Gue kasih lu 5-0 dulu lah. Kasarnya begitu kan. Nah ini yang terjadi. Sementara yang di rank 24 mumpung gue ketemu Liverpool, gue hantem-hantemin. Parkir bis lah, mau apalah. Kalau kalah 5-0 pun tetap ditepukin tangan tuh kok. Iya kan? Iya juga. Wong rank 1 IPL Lawan sama 24. rank 24 divisi 2 loh. Apalagi menang. Ya, nah exactly. Maka dari itu gue bilang ya bagus lah. Beda 43 anak tangga berarti. Iya. Iya jauh banget. Biar mereka sadar bahwa lu hanya bisa menang pertandingan kalau lu give everything. Nggak boleh meremehkan. Ya artinya sistem itu juga nggak bisa otomatis berjalan kalau emang pemain-pemainnya ya bukan yang memang yang bisa menjalankan sistem itu kan karena banyak yang dirotasi kemarin kan. Hanya dua pemain banyak. muda loh. Ya siapa ya Kwanza. Tapi yang pemain yang cuma yang inti betul-betul intinya Liverpool cuma Luis Diaz ya. Iya benar-benar. Satunya Diego Jota ya kadang inti kadang enggak gitu. Lah kalau boleh lo taruh di pemain inti bukan Ya, Gakpo. tapi kan mereka sering main semua. Ya Cuman cuman yang lainnya di bawah-bawah ya. tapi ketika dimainkan Pelapis, bareng betul jarang pelapis, tapi dimain. pelapis yang sering main. Terus yang menurut gua bisa menjadi blunder kalau lo bisa bilang ini blunder di materi cadangannya itu aja pemain cadangannya yang Iya. ada di inti Curtis Iya. Jones sama Nunes. Darwin. Iya cuma Nunes ada. cuma Darwin Nunes sama Curtis Jones yang ada di bangku cadangan. Iya, sisanya aneh-aneh, gua nggak ada yang tahu Akhirnya namanya. mereka masukin selebihnya pemain akademi, pemain muda yang ya pasti nggak bisa nyetel dengan langsung ketika sebanyak itu yang dimainin langsung gitu loh Ji. Iya. Lo cuman punya Elliot di tengah. Elliot juga bukan pemain inti kan. Betul. Lo punya Ya di tapi dia udah sering ya menjadi pemain. Tapi ketika semua sendiri- digabungin jadinya- Tapi dua pemain di samping dia kan Nyoni. Iya. Kalau dia suka maling nyori. Nyuri itu. Kalau dia suka nggak jadi kalau Enggak, I mean, lu ketemu rank 24 loh. Masa iya depan Jota, Chiesa sama itu nggak bisa cetak gol? karena jarang main bareng coach. Biasanya maksud gue ya. Iya, maksudnya chemistry-nya udah kelihatan. belum. Di tengah mereka sama sekali nggak punya control of the game. Sampai akhirnya mereka kepepet, sisa 10 menit terakhir ditambah waktu tambahan 9 menit, baru di situ mereka betul-betul ngegempur. Ininya udah kadung defense abis-abisan Iya, udah di lini unggul juga belakang. soalnya. Banyak banget peluang di akhir-akhir, tapi ya tadi Justin bilang bukan day-nya,
untuk bisa bola-bola yang mungkin bisa gol yang ditendang Nunes lah, yang ditendang yang sundulannya Kwanzaa, banyak apa opsi untuk menjadi gol sebetulnya. Tapi ya karena satunya udah kadung, defense-nya udah enak, udah tinggal kita buang bola. Dan kipernya bagus sih, Conor Hazard itu kemarin juga bagus. Jadi ya gua rasa dari pilihan, kalau tadi Abrar bilang di Champions mereka udah lolos, tapi kan Rabu ini ketemu Everton. Laga yang mereka simpan. Kalau ketemu Everton yang pada saat itu mungkin Everton akan dibantai, tapi Everton sekarang kan lagi naik-naik terus nih. Penampilannya lagi The Chosen One, Everton masih di bawah MU, naik apanya? Tapi semua yang di bawah MU itu udah katro. Tapi dibandingkan Everton yang kalau ketemu sebelumnya ya gue yakin pasti menang, tapi sekarang pasti Arne Slot kan berpikir, wah gue harus simpan pemain-pemain gue. Tapi gue gak mikir akan menyimpan sebanyak ini, kan kadang-kadang pemain intinya tuh masih ada di bangku cadangan gitu loh. Entar lo terpaksa masukin Salah lah. Biasanya gitu. Tapi gue pikir ya Slot lu cari pembenaran kalau begitu. Enggak, I mean walaupun enggak ada Chiesa, waktu pertama kali main bagus. Dua kali enggak ada chemistry juga gitu loh. Jadi bukan karena Jota mau main siapapun harusnya bagus. Selalu cetak gol. Tapi kan mereka bukan tipe pemain yang bisa seorang diri menghadirkan perubahan. Mereka tuh harus ada skema. Liverpool cuman punya Salah yang bisa membuat perubahan. Ya, tapi nggak ada Salah pun, as a team mereka tetap bisa menang. Betul. Kalau tengahnya tetap pemain-pemain itu, iya, tapi ini betul. Kan. Tapi lawan lu rank 24 loh. Ya iya, tapi kan tetap aja gue bilang kalau sebanyak ini rotasinya, waduh, di awal sempat mikir juga nih bisa. Mereka sering lakukan juga kok. Ini bukan pertama kali gue lihat Liverpool terakhir kan yang di rotasi yang di Liga Champions juga kalah kan? Ya kan? Kalah sama PSV. Kalah kan? Iya. Tapi kan nggak sebanyak ini. Iya, ini lebih parah karena dia tahu mungkin banyak. Levelnya lebih bawah lagi. Ini levelnya sekali lagi divisi 2 24, jadi wajar. Harusnya mereka menang kalau mereka anggap serius. Gue nggak ngeliat ini masalah chemistry, bukan pemain-pemain, karena pemain muda cuma 2. Endo main, Harvey Elliott main. Ini kan juga termasuk seleksi yang selalu ada di bench dan setiap saat sering main juga. Murni kalau gue bilang meremehkan. Kalau di belakang Kwanzaa sering main, tapi kemarin Endo yang main di lini belakang. Itu kan pairing yang baru juga di lini belakang. Lalu 2 wingbacknya bukan pemain yang biasa bermain. Di tengahnya, gue bilang kalau ada salah satu dari McAllister lah, Gravenberch lah, atau Soboslai, ada Elliot juga, mungkin masih bisa works gitu. Gue bilang nggak works. Tapi ini sama sekali nggak works. Ya murni karena itu, bukan karena mereka nggak sanggup atau bukan karena chemistry, murni karena meremehkan. Ya berarti memang itu bukan prioritas mungkin buat Arne Slot sebenarnya. Ya ini, kan? memang. Karena dia tahu juga kan ekspektasinya bukan quadruple musim ini kan. Justru gue bilang berkat hasil ini, gue bilang Liverpool merem juara. Jangan kaget kalau Liverpool juara. Kenapa? Ini jadi pelajaran untuk semua pemain senior juga. Jadi kalau udah bilang, oh ya sekali kalah, semua kan ada fans, terutama fans MU ya, yang haters itu, ya semoga nextnya kalah lagi. Gue nggak yakin Liverpool akan kalah lagi. Karena ini akan jadi pelajaran yang bagus yang akan diangkat terus sama Arne Slot. Lu kalau meremehkan, ini yang terjadi. Lu kalau meremehkan, ini yang terjadi. Jadi mereka akan lebih fokus lagi tim utama ini. Ya sama skala prioritas sih, karena dia udah mencoba beberapa kali ketika rotasi, termasuk di Liga Champions kemarin dan di Piala Liga kemarin kan, ketika dia Piala Liga kan kalah juga. Piala Liga final, sorry. Di FA dia rotasi parah-parah juga, artinya dia tahu kekuatannya ketika in-depth-nya dia merotasi pemainnya nggak sebagus itu. Ya, berarti artinya dia tahu skala prioritasnya bukan di 4 kompetisi sebenarnya. Memang. Jadi siapa yang menggaungkan isu quadruple ini siapa sebenarnya? Ya Rizal lah, siapa lagi? Kagak lah. Rizal sama si siapa satunya itu? Dazuf yang mau pakai baju MU tadi kan katanya. Kalau misalkan dua orang itu pasti di luar ekspektasi dari Slot juga mungkin ya. Dengan materi seperti ini mungkin dia pikir nggak kalah juga gitu loh dengan materi seperti ini. Tapi ya ternyata ya lo nggak bisa ngandelin pemain-pemain sebanyak ini yang jarang main. Ketika lo masukin 2 aja pemain cadangan lo nih, lo masukin Curtis sama lo masukin Darwin, berubah total kan. Apalagi lo masukin Salah, lo masukin Sobo, lo masukin Gravenberch. Beda ketika mereka lawan Spurs di semifinal. Tim inti kan yang dimasukin semua kan. Waktu lawan Spurs menang 4-0 gitu kan. Padahal kan kalau dibilang prioritas, ya ini bukan prioritas juga. Tapi kan kadung udah semifinal gitu kan. Ya udah mereka mainin pemain inti. Mungkin dia pikir masih di round 4. Iya, masih santai-santai lah. Masih bisa lah dengan seperti ini. Tapi ternyata nggak seperti itu.
Kalau ngeliat dari handsballnya itu wajar kan? Apa menurut Wajar kalian lah. untuk pemain sepro ini kok masih bisa ngangkat tangan setinggi itu? Ayam gitu kan? Kayak latah Kaget ya. gitu. Begini Gue udah. kaget, ada nggak fotonya guys? Nih lihat Ada, fotonya. udah di atas Untuk sekelas pemain pro aja masih Iya. bisa ngangkat bola, ngangkat tangan setinggi ini tuh lihat. Tuh Padahal yang gua ini bilang. bukan gerakan posisi tangan yang sangat natural. Iya, Ya kan? betul. Jadi memang udah layak banget penalti. Udah. Gua aneh aja dia bisa refleksnya begitu tangannya. Gue juga aneh. Iya, Tinggi banget tuh. Iya, lo emang lebih pendek dari pemain yang lo ajak duel. Iya. Biasanya kan untuk hentakan, tapi kan nggak setinggi itu juga lo untuk mencari hentakan gitu kan. Iya. Mungkin untuk mengganggu dia pikir nggak kena, tapi kan apa saja lah kalau bola berhadapan lawannya di belakang lo nggak tahu bola itu arahnya kemana kan. Ternyata ya kena tangan, ya udah pastilah dia posisinya membesarkan badan, sudutnya lebih dari 90, terus tangannya di atas kepala, udahlah semua aspek masuk. Dan kalau ngeliat dari permainan Chiesa kemarin kan Chiesa masih diturunin tipis-tipis di Liga ataupun UCL gitu. Dan kemarin diturunin hampir full atau full ya kemarin ya. Dan apakah memang dia belum pantas untuk bersaing dengan Salah sebagai rotasi? Nggak ada yang bisa nggak fair Nggak juga. mungkin. Siapa yang bisa gantiin Salah? Maksud gua kan ketika Salah capek kadang-kadang nggak pernah diganti, dipaksain memang terus kan. karena memang Salah udah selevel itu, Chiesa nggak ada yang bisa gantiin. Chiesa bagus dan dia membuktikan berapa kali masuk sebagai subs yang baru yang nggak ada chemistry tetap bisa bagus. ya, tapi belum bagus-bagus amat dibanding Belum, waktu di Itali nggak gitu kan. jauh lah. Iya, iya. Makanya kalau Salah nggak keluar, TA keluar, kita lihat. Chiesa sampai kapan Mas menurut lo apa hanya menjadi level ini aja? Rotasi-rotasi bahkan mungkin orang Rotasi. ke 7 gitu. Mungkin jadi pemain pengganti yang pertama sih gue tetap Buat Salah. bisa melihat dia. Kalau Oke. Salah ganti Bukan sama- Elliot lagi, bukan di siapa lagi Nggak, tuh yang Chiesa kanan. lah. antara Elliot sama Chiesa, ya lebih flare-nya lebih bagus Iya. si Chiesa sih. Ya kemarin di akhir-akhir pertandingan kan dia juga megang bola banyak banget kan. Iya, iya. Dia Ya, karena lawannya Plymouth. Iya. Dia bisa delay bola, dia bisa buka ruang, dia bisa ngasih umpan nggak cuma bola atas, bola terobosan mendatarnya juga bagus. Sebetulnya atributnya cukup banyak gitu untuk yang ditawarin sama dia. Nggak mungkin di peran lain, mungkin nomor false nine atau di kiri nggak mungkin dia. Karena kan di dia paling bagus datang dari wings. Kiri lu punya Gakpo, Luis Iya, Diaz. maksud Kalau gua- Gakpo, Luis Diaz cedera, Jota cedera, mungkin bisa di kiri. Nunes, masih ada Nunes lagi. Nunes tuh, enggak itu Ya kan? bandingin tiang Artinya listrik. dia benar-benar cuma menjadi ban serep doang gitu Iya, kan Chiesa kan. Berat bukan juga. pelapis kan. Iya. Lu kan nggak tahu siapa yang cedera. Tapi pelapis yang Ja- benar-benar nyaris nggak pernah main gitu. Jadi kalau lihat karena Salah nggak cedera. Itu dia. Kalau lu bicara tim yang bersaing di 3-4 kompetisi, lu harus punya 18 at least 18 pemain yang setara. Maka dari itu kalau dibilangin Endo, Joe Gomez, Kwanza itu pemain pelapis ya nggak juga. Mereka squad inti. Cuman bermainnya kurang sering lah. Sering main. Ya kalau si Chiesa benar-benar jarang main ya dibandingin yang kayak nama-nama tadi Kwanza, Iya. Gomez yang memang udah rotasi. Endo tapi kan sering muncul. main. Tapi di laga-laga yang nggak jelas. Harvey Elliott ya Elliott sering enggak, I mean mereka tuh bagian dari squad inti, Iya, ngerti iya. nggak? Jadi nggak bisa lu cuma bilang 11 pemain doang, enggak. Nah pada saat 4 pemain cedera di Liverpool, toh yang dialin kan mereka ini, Ya, bukan pemain muda yang ya, ada. dan mereka tetap menang kok Liverpool. Oke, itu dia cukup dari Liverpool yang kalah dari Plymouth. Semoga fansnya nggak perlu heboh ya. Siapa yang juara? Siapa yang juara? Kita pindah nih. Oke, ini ada saweran dari Theo Marga, Rp50.000. Ini sebenarnya namanya admin satu brand ya, tapi kita nggak bacain karena dia nggak ini. Oh, kita nggak promo ke promoin, kita nggak promoin. Mending menang 2-1 daripada punya 2 HP dan timnya dikalahkan Tom Haye. Wah, kasih tahu. Utrecht kalah ya sama ini Almer. Kalau Malmer Iya. 1-0. Pas saya ulang tahun, Sekarang peringkat berapa? Utrecht. 3 dong. Oh, masih 3. Tapi jauh sama nomor 1 Utrecht ya. kan selalu di ini, di apa playoff kan. Iya. Ya, ntar ujung-ujungnya ke Nggak, bawah tiga- juga. 3-4, 5-6. 3 mah udah rekor itu. Udah bagus 3, Iya. makanya biasanya di bawah 5-6 itu. Iya. Oke, ada lagi. Next dari Septian, Rp50.000. Coach dan Mas Aryo, kalau Liverpool juara UCL, EPL, dan Carabao Cup, apa bisa dibilang treble? Atau harus FA Cup bukan Carabao? Harus FA Cup. Kalau treble yang tradisional treble ya harus piala domestiknya. Jadi FA Cup-nya kalau di Inggris. Iya. Tapi tetap dihitung treble karena 3 piala kan. Tapi bukan treble yang Yang dianggap. Bukan komplit treble lah. Ya, Iya. tapi kalau udah bisa juara UCL sama Liga sih udah nyaris. aku Udah bilang. cukup. FA Cup sama ini mah Karena lu tipis masih lah. ketemu ikut piala antar klub Iya. atau Super Cup gitu masih bisa Iya. Tapi kalau Champions League gak dapat, lu cuman itu aja. Ya kalau Super Cup doang. kalau lu cuman juaranya Liga
FA sama League Cup ya udah bisa dibilang ya bukan treble ya, walaupun 3 piala tapi ini minor gitu selain yang Liga ya. Kecuali fans MU juara Ciki, FA sama UEL dibilang treble. Daripada nggak juara udah berapa tahun? Iya. Ya udah. Oke, Nggak kita penting tunggu 2 juga. HP kan.